Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aftah lana fatuhal 'arifin wa nawwir basairana bi anwaril irfani wal yaqin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Ya ayyuhal hadirun wal mustami'un rahimakumullah. Yang sama-sama kita muliakan para habaib, wabil khusus akhina billah Habib Farid dan Habib Faisal. Yang wabil khusus juga kita muliakan adalah guru kita bersama adalah Kanda Kiai Haji Abdul Wahid, pengasuh Pondok Pesantren Putri Ibnul Amin, dan juga guru kita bersama yang mulia adalah Kanda Muallim Haji Syukuri, dan juga wabil khusus yang ulun muliakan adalah saudara ulun yang baru datang di Hadral Maut. Ini ada dua saudara kita yang baru datang, khususnya adalah Kastalani, adalah dari Pemangkih anak Haji Zain, yang mana dan juga ada teman beliau baru di Hadral Maut juga, Muhammad Yusi Hadasa ma Abisi. Minta maaf masalah ngarannya, orangnya mana di belakang. Alhamdulillah, selamat datang. Yang mana dimintakan nanti insyaallah setelah ulun belajaran dulu tausiah, yang mana mengambil keberkahan datang daripada para kutaknya, para aulia Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga adalah Kastalani ini belum mendengar cerita orang tua yang tua-tua. Itu adalah kubur Imam Abu Bukhari yang ada di pinggir Banyu. Itu menurut riwayat adalah itu juriat daripada keturunan daripada datu, daripada bubuhan beliau ini. Itu cerita al-maghfirullah adalah Tuan Guru Haji Mukri kayak assalamualaikum. Dia mungkin juga adalah keberkahan daripada datu-datu mereka itulah, sehingga beliau ini termasuk yang lama mengaji di Hadral Maut. Jadi kurang lebih 7 tahunan. Nah, dan juga alhamdulillah di sini guru kita yang begitu lama juga ngaji di Mekah adalah Kanda Muallim Haji Syukri. Jadi artinya di Pemangkih ini alhamdulillah berkesinambungan terus menerus, ada aja sesepuhnya. Bila hendak nalawas mengaji di Hadral Maut tuh lawan adik dak Kastalani, bila mengaji di Makkah nang lawas Haji Wahid lawan Haji Syukri di lawas di ngaji di Makkah. Jadi alhamdulillah di Pemangkih ini adalah banyak aja masih ilmu-ilmu yang datang di tempat-tempat yang mulia itu. Nah, alhamdulillah. Sedikit kita adalah masuk pada pelajaran kita, masih membicarakan adalah semalam sholat sudah kita selesai sampai kepada salam, yang sudah adalah diberitahu bahwasanya jangan sampai kita tidak bisa membagi waktu kita. Semua perkara ibadah itu khususnya adalah sholat ditentukan waktunya. Oleh Allah subhanahu wa ta'ala, inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sembahyang itu sudah ditetapkan waktunya oleh Allah. Kenapa kita hal-hal yang lain, perkara-perkara yang lain bisa meletakkan waktu sesuai dengan yang kita tetapkan? Kenapa kita tidak bisa meletakkan waktu sholat sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Kita akan mendapatkan keridhaan dari Allah subhanahu wa ta'ala kalau kita mampu melaksanakan sholat di awal waktu. Namun kalau kita sudah bukan di awal waktu, kita mendapatkan kemaafan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Alangkah kita usahakan ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana adalah kita juga malam ini membicarakan adalah masih berkenaan tentang sunat ab'ad, itu 12 perkara. Karena sunat-sunat itu sangat banyak, sehingga sampai ulama itu ada yang menyampaikan, sebagian ulama sunnah itu sampai adalah 500 sunnah. Ada yang mengatakan adalah sampai 700 sunnah. Ada yang mengatakan sampai 1000 sunnah. Nah, semua itu adalah berada dalam ibadah sholat.
kebanyakannya dalam ibadah sholat. Karena dalam ibadah sholat kita sudah membicarakan min awal sampai akhir sampai salam. Sekarang kita membicarakan lagi sunnah-sunnahnya. Karena aqsamu sunan min nahiyati waqtiha salah satu. Karena pembagian sunnah-sunnah itu di segi waktunya itu ada 3. Ada sunanun qabla salah, ada sunat sebelum sembahyang, ada sunanun asna'is sholah. Sunat adalah di pertengahan, sunanun adalah sunnah di pertengahan sholat. Ada juga sunanun ba'da sholat. Sunat adalah setelah sholat. Nah ini tentunya yang kita bicarakan ada sunat yang berada sunat itu sunanun qabla sholat. Sunat sebelum sholat. Ada sunanun adalah sunat di pertengahan sholat. Dan ada sunat setelah sholat. Yang semuanya alhamdulillah kita melaksanakan itu. Di antaranya kalau sunat adalah sebelum sholat itu azan. Azan dikumandangkan di mana-mana alhamdulillah. Tidak sebagaimana tahun yang lewat adalah kita dilarang. Yang mana idza uzina fi qaryatin amanallahu subhanahu wa ta'ala min azabihi dzalikal yaum. Apabila dilaksanakan azan di suatu kampung, Allah akan memberikan keamanan daripada azab Allah daripada itu hari. Jadi sempat 5 hari kita azan sehari, insyaallah di kampung tersebut aman daripada azabnya Allah subhanahu wa ta'ala. Itu sunat sebelum sholat. Jadi azan jangan sampai tidak dikumandangkan setiap musola atau di setiap adalah musola masjid ataupun dilanggar. Karena langgar itu kalau orang istilahkan juga semuanya masjid. Karena mauqifal sholat bahwa masjid. Apa saja yang diwakafkan untuk sholat itu namanya masjid. Dan kita akan terpuji kalau melaksanakan azan itu di awal sunat sebelum sembahyang. Allah berfirman, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila salihan faqala innani minal muslimin. Yang mana wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Tidak ada perkataan yang paling baik kecuali perkataan orang yang mengajak manusia kepada Allah. Tukang azan. Di antaranya tukang azan itu memberitahu dengan adalah masuknya waktu. Bukan itu saja, tukang azan itu ad-da'wah ilal jamaah. Mereka mengajak kita supaya sembahyang berjamaah. Bukan itu saja, mereka al-i'lam bi mawadi'i sholatil jamaah. Mereka memberitahu disinilah tempat sholat berjamaah. Nah, oleh karena itu yang penting dulu kita laksanakan sebelum sunnah-sunnah di dalam sembahyang. Awal dulu kita laksanakan sebelum sembahyang, diantaranya azan. Dan azan dikumandangkan, jangan sampai kita kadang mengikuti di mana azan dikumandangkan tersebut. Dan diantaranya lagi yang terbesar, izharus syiarul Islam, itu menampakkan syiarnya Islam. Jadi kalau sudah di masjid dilanggar, di mana-mana tempat ibadah tuh kada dikumandangkan lagi azan, istahwadzat alaihimus syayatin. Di kampung itu sudah dikuasai oleh syaitan. Itu semuanya aktivitas dikuasainya oleh syaitan. Pedagangnya, petaninya, pegawainya, itu habis semuanya dikuasai sudah perkara hidupnya itu oleh syaitan. Yang memimpin perkara hidupnya itu adalah syaitan. Jadi naudzubillah min dzalik, kalau kita adalah berdekatan dengan langgar, berdekatan dengan musala, ternyata kita tidak terpanggil untuk hadir, berarti sudah di rumah tangga kita itu pemimpin hidup kita adalah menyisai umur kita, adalah syaitan sudah yang menguasai. Oleh karena itu para jemaah yang hadir di saat sekarang, nanti kita bicarakan tentang sunat-sunat yang akan disebutkan tadi. Di antaranya sunat-sunat sebelum sholat, dan di antaranya sunat-sunat adalah setelah sholat, di pertengahan sholat, dan sunah-sunah adalah setelah sholat. Karena adalah kita menginginkan adalah kepada Adikda Mustalani yang mana ingin menyampaikan tausiah apa yang ingin disampaikan beliau berkah ulih-ulih yang ada di hadral maut. Jadi alhamdulillah siapa saja yang datang daripada tempat kejauhan, ulun berikan waktu untuk hadir di tempat ulun
ulun minta supaya hadir dengan adalah murid-murid daripada para habib-habib yang ada nang dia Hadramaut, wali-wali Allah Ta'ala. Mudahan kaina guru-guru beliau itu datang ke tempat kita. Yang sekian banyak sudah murid-murid, bahkan murid pertama daripada Habib Umar pun juga sudah kita berhadapan dengan beliau di sini. Beberapa orang murid yang pertama Habib Umar sudah kita berhadapan. Mudah-mudahan nantinya adalah wali-wali di Hadramaut itu akan datang ke tempat kita, dan wali-wali juga yang lain akan menyusul nantinya ke tempat kita. Karena wuqufu sa'atin baina yadi waliyin khairun min ibadatis sitina sanah. Duduk sebentar di hadapan wali lebih istimewa daripada beribadah 60 tahun. Nah, inilah adik Dakustelani ini, beliau adalah mengaji di kutaknya para wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saja yang sampaikan, salah hilap mohon maaf. Dipersilakan kepada adik Dakustelani untuk menyampaikan apa yang ingin disampaikan oleh beliau dari Hadral Maut. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wa afdalus salati wa atammu taslim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana fa'alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang ulun cintai dan ulun hormati para habaib, para alim ulama, guru-guru agama, wabil khusus pemimpin majelis zikir sayang ini Kanda Haji Junaidi, dan guru-guru kita yang lain seperti Kanda Haji Sukri dan Kanda Haji Wahid. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyangkan umur mereka dalam sehat wal afiyah, amin. Dan mudah-mudahan berkat ijtima kita, berkumpul kita di sini menyebut nama Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Ta'ala memanjangkan umur kita fi sehat wal afiyah. Allah Ta'ala mengangkat bala yang ada di negeri kita, wabil khusus di benua kita ini. Dan mudah-mudahan berkat zikir kita bersama, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyehatkan orang yang sakit di badan kita dan melancarkan segala urusan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita diberi Allah Subhanahu wa Ta'ala taufik dan hidayah sehingga hati kita ringan melangkahkan kaki kita ke tempat yang mulia ini, ke tempat majelis zikir. Allah Ta'ala mengumpulkan kita di majelis zikir ini, majelis ta'lim juga, majelis maulid. Masya Allah, sudah kumpul zikir, ta'lim, maulid. Ini adalah nikmat yang besar. Ini adalah rezeki yang besar. Rezeki yang besar ini, Pak Bu, rezeki yang nama rezeki itu bukan hanya berupa mal, bukan hanya berupa harta, bukan hanya berupa mobil mewah ataupun rumah ataupun tanah ataupun semuanya itu. Tapi rezeki itu bisa kita bilang ada dua. Sebagaimana ulun pernah mendengar daripada salah satu guru ulun, nama beliau Syekh Muhammad Baudan, Syekh Muhammad bin Ali Baudan, salah satu mufti di Tarim. Pas ketika ulun itu belajaran masalah sembahyang duha, beliau memasani kepada kami, apa ajar sidin, kalau dalam bahasa Banjarnya nang gitu modalnya kan, kalau bahasa Banjarnya mengatakan jangan ketinggalan sembahyang duha, ada beliau. Amun ikam menggawi sembahyang duha, ada beliau, ikam akan mendapatkan dua rizik, rizik hissi wal ma'nawi. Apa itu rizik hissi? Rizik yang bisa kita lihat, kita pegang, seperti mobil, apa namanya, tanah ataupun harta benda, itu rizik hissi. Tapi ada rizik yang lebih baik daripada rizik hissi ini.
yaitu rizq ma'nawi. Contohnya seperti apa? Seperti kita semuanya membaca kitab, habis itu kita paham apa yang ada di kitab, itu rizq ma'nawi. Kita bisa sholat berjamaah, itu rizq ma'nawi. Kita mendengarkan kalam daripada guru kita, itu juga rizq ma'nawi, habis itu kita paham. Bahkan kita berhadir di majelis ini, berkumpul, berzikir bersama, bersolat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu juga termasuk rizq ma'nawi. Jadi rizq ma'nawi banyak. Kiasakan ya ke lain itu. Nah, dan kita sekarang alhamdulillah sudah berhadir di sini. Allah Ta'ala Subhanahu wa Ta'ala memilih kita untuk berhadir ke tempat yang mulia ini. Tapi ingat, walaupun kita sudah dipilih Allah Subhanahu wa Ta'ala hadir ke dalam majlis khair, suatu majlis yang baik, jangan sampai di hati kita ada merasa lebih baik daripada orang lain, dengan artian kita meremehkan orang yang enggak hadir, kita merendahkan orang yang tidak hadir. Jangan sampai kayak gitu. Bisa jadi orang yang tidak hadir itu sekarang mungkin dia maharagu kuitan, menggani kuitan. Ini birrul walidain, artinya berbakti kepada orang tua, dan bisa jadi itu lebih baik daripada kita di sini. Jadi jangan sampai amalan kita di sini, kita majelis zikir di sini sudah alhamdulillah kan, jangan sampai hilang gara-gara ada rasa bangga sehingga kita merasa sombong. Jangan sampai. Ulun pernah mendengar daripada Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad Balfaqih. Beliau ini bisa dibilang sekarang yang memimpin madras dan rohah di Rubat Tarim sana. Apa kata beliau? Om pernah mendengar, langsung mendengar dari telinga ulun sendiri. Kata beliau, anta alim fihi wahid a'lam minka, anta gawi fihi wahid aqwa minka, anta ghani fihi wahid aghna minka, anta wali fi wahid aqrab minallah minka, dan seterusnya. Anta jamil fi ajmal minka. Banyak itu, sampai orang aja gak ingat nah, saking banyaknya. Wa kullu dzalik al-ataya minallah, kata beliau. Apa artinya? Kata beliau, ikam alim. Ujar beliau, ikam alim. Ingat, ada orang yang lebih alim daripada ikam. Ikam sugih, ada orang lebih sugih daripada ikam. Ikam bungas, ada orang lebih bungas daripada ikam. Ikam apa lagi? Ikam jabatannya tinggi, ada orang lebih tinggi daripada ikam jabatannya. Ikam ini apa namanya? Ikam wali. Ikam wali, ada orang yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada ikam. Artinya walinya lebih, derajatnya lebih tinggi daripada ikam. Kata beliau, banyak tuh ikam ini, ikam ini, ikam ini. Terus apa kata beliau? Dan semuanya itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita ini hendak apa? Kada ada rasa sombong kalau mengingat kayak itu nah. Kita alim, pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sugih, pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bungas, pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kuat, pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hendak apa kita? Kada ada lagi yang disemuakan dari kita. Yang perlu kita lakukan adalah bersyukur atas nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Kita alim, kayak apa bersyukurnya? Menggunakan ilmu kita, mengamalkan ilmu kita, mengajari orang, memberitahu orang yang salah. Itu tugas orang alim. Kita sugih, bersyukurnya dengan cara apa? Menjalankan ini apa namanya? Menggunakan harta kita ke suatu yang diridai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membangun masjid, infak ke masjid, ke langgar, membantu anak yatim piatu, membantu fakir miskin, orang membutuhkan dan sebagainya. Nah, apa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid." Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, jika engkau syukur kepada nikmatku, kata Allah, niscaya akan kutambah nikmat itu. Tapi jika engkau kufur, yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nikmat itu, inna adzabi lasyadid, azabku sungguh pedih. Qala qail, an-ni'mah idza syakarta qarrat wa idza kafarta farrat. Telah berkata seseorang, katanya, nikmah itu
apabila kita bersyukur qarrat, artinya kada bejauh, tetap di sana. Wa idza kafarta farrat, apabila kufur tidak bersyukur farrat, dia akan menjauh, hilang. Nah, ya mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Sebenarnya ulun tapi bisa juga bicara mana daripada sudah cukup daripada pelajaran dari Kanda Haji Junaidi. Mudah-mudahan terusan kita bisa mengamalkannya kan. Dan paling penting itu daripada ilmu itu adalah amal. Nah, sedikit barang lagi kita tambahin. Bapak. Nah, ya. Yang paling penting daripada ilmu itu adalah amal. Kami pernah belajar sama Syekh Muhammad Baudan, Mufti Tarim. Ketika ada daras masalah duha juga itu, masalah duha, salat duha. Ada yang bertakun, Syekh, kenapa ini kok berbeda pendapat? Antara ada yang bilang paling banyak sembahyang duha itu 8, ada yang bilang paling banyak itu 12. Ada yang bertakun kayak itu. Beliau menjawabnya bukan menjawab ilahnya, enggak, bukan alasan. Beliau cuma mengisyarat dengan 4 jari beliau. Nah, kata beliau, aku hendak ikam beramal aja gini, jangan 4 rakaat gini Yazin, cukup deh. Artinya apa? Yang penting ilmu itu adalah amal berarti. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkan apa yang kita dapat. Amin. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang mana walaupun sedikit tapi begitu padat yang disampaikan oleh anak dikda adalah Ustalani, yang mana kata beliau jangan sampai memandang kepada diri kita dan jangan sampai memandang keistimewaan yang ada di diri kita, itu agar lapang dada kita. Karena apabila memandang ke diri, memandang kepada keistimewaan yang ada di diri, itu senantiasa risau, resah dan gelisah. Karena sulit untuk menjaga itu, yang mana kalau sudah kaya bangga dengan kekayaan, sulit menjaga supaya terus-menerus menjadi kaya. Padahal itu dawamul hal minal muhal, kakalnya perkara itu mustahil. Banyak kayak kalau orang yang kaya menjadi miskin, banyak kayak kalau orang yang hina menjadi mulia, banyak kayak kalau orang yang mulia menjadi rendah, iya kah? Jadi sedikit yang disampaikan oleh beliau, tapi rasanya rasa sudah luar biasa, begitu padatnya yang disampaikan oleh beliau. Jangan sampai kita memandang kepada diri, yang kita pandang itu nikmat pemberian yang datang dari Allah. Dan juga beliau menyarankan adalah kita mengamalkan ilmu, karena intinya hidup ini al ilmu makhabatullah. Ilmu itu yang paling tinggi ada perasaan takut dengan Allah. Kalau takut dengan Allah, segan dengan Allah, malu dengan Allah, pasti mengamalkan ilmu yang ia peroleh. Nah inilah yang mana terima kasih kami atas apa yang engkau sampaikan. Inilah berarti oleh-oleh daripada Ustalani yang ada di Hadramaut. Alhamdulillah. Mudah-mudahan beliau kita doakan juga meneruskan perjuangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau bisa ulun nyaranakan buka majelis juga, abah sampian luas saja tanah, luas saja rumah, buka majelis di sana. Kayak jauh leh. Nggih kajawat insyaallah aku najak masuk kirim hadir akan di mana majelis aku najak. Buka majelis juga pian. Kalau bisa buka pondok juga. Nah, mun kada mengajar di pondok yang lain, buka pondok juga. Kenapa? Karena di sini pondok sebuah, di sana sebuah, di sana sebuah, berisi 10 buah aja, 10 seorang berisi nang 10 buah 100 sudah. Nang dibaca nang 100 tadi sabarataan tuh Quran lawan hadis, iya kah? Hukum nang dibahas itu semuanya menggembirakan hatinya Rasulullah. Majlis di sini umpamanya 100, di sana 110 orang, 1000 nang menyenangkan hatinya Rasulullah. Jadi istilah daripada memperbanyak membuka majlis itu bagus benar, membuka juga adalah pondok itu bagus benar. Kenapa? Karena semuanya itu meneruskan perjuangan yang sudah diperjuangkan oleh Rasulullah. Nyaman kalau wawasan tak buka, kalau kita mendengar kayak itu, oh
Dede lagi istilah, kenapa itu membuka majelis, kenapa itu membuka pondok, dede lagi. Karena sudah kita mengerti dengan hal yang demikian, semuanya adalah punya kelebihan. Semuanya punya kelebihan. Nah itu saja adalah terakhir doa yang mana ingin ulun sampaikan adalah bahwasanya putri itu musala putri sebentar lagi akan selesai. Alhamdulillah, barangkali mudah-mudahan juga dalam minggu ini hutangnya pun selesai. Karena rasanya asa ada tapi ini banyak benar hutangnya tuh. Alhamdulillah berkat sampian sebertaan. Jadi terima kasih kepada semua pihak. Mudah-mudahan dengan selesainya putri musala putri itu selesai juga hutangnya dalam minggu ini. Amin. Dan insyaallah kan adalah membangun asrama. Itu sudah rumah nanti di belakang sudah dibongkar untuk jalan membuah batu dan sudah kering lokasinya, yang mana insyaallah kita akan membangun asrama. Itu adalah 2 lantai dan 6 lokal, 6 bilik, dan sudah dihitung arsitek kurang lebih adalah 2 miliar lebih. Jadi mudah-mudahan sesegeranya juga terbangun dan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo sama-sama kita berdoa agar kita bisa mengakui inilah perjalanan hidupku untuk berjuang demi adalah agama Allah. Sebagaimana dikatakan oleh Adik Daqustolani tadi, kata beliau, yang punya harta mengamalkan harta digunakan dengan sesuai apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pian melihat saja sudah keadaan ulun yang ulun pelihara itu ada 108 orang yang setiap hari itu dibiayai, ada 108 orang. Jadi dengan adalah berkat sempian semuanya alhamdulillah tidak masalah, semuanya itu lancar. Dan yang harus dikeluarkan dana setiap hari itu kurang lebih 3 juta setiap hari. Hitung sebulan pian berapa itu. Alhamdulillah ada pernah lo kau baintan amplok unu sempian. Pian pang bijaksana, pian pang mengerti. Jadi kan satu pintaan ulun kasukriya. Sawat kali biasa Allah membagi amplop mandak cilingan di mana-mana. Dadak Allah kita lih jalan aja Allah coba dang sana. Nah sehari 3 jutaan kurang lebih, semua leading lampu segala macam. Sebulan berapa ada sana? Banyak kali, banyak tapi alhamdulillah itu berkat doa-doa sampian. Mudahan yatim-yatim sebanyak-banyaknya lagi masuk, amin. Nah, karena kita sudah melihat adalah yatim yang ada mulai awal kurang lebih 7,5 tahun. Mulai awal itu dibawa ke sini, dididik mulai kada bisa membaca Quran sampai sudah bisa kitab dan hafal Al-Quran. Alhamdulillah. Mulai kada bisa Quran sampai hafal Al-Quran dan sudah bisa baca kitab. Nah, jadi beberapa orang sudah yatim alhamdulillah. Nah, rasanya rasa bangga kita, rasa puas kita sudah karena sudah berhasil. Ajril ini juga anak yatim. Nah, tuh Nurdin tuh juga anak yatim. Alhamdulillah ya kan. Nah, Ajril sudah bisa membaca kitab, Nurdin sudah hafal Al-Quran, semuanya anak yatim. Nah, guru Junai yatim piatu juga sebenarnya. Alhamdulillah. Nah, mungkin itu saja. Jadi kita bismillah lah. Mungkin mulai esok akan mengangkut batu sudah. Akan mengangkut batu, kita sama-sama berbismillah. Karena musalla itu ulun rasa ada terlalu banyak pian hutangnya. Nggih. Belum lagi diperiksa di bini ulun, catatannya ulun gak ada mau urusi duit. Semuanya bini ulun aja urusan. Nggih. Jaka Sukri bini guru Junai ini dapat tas kada mau karing. Mun karing banknya tuh kali aja ulun. Dan maulakan rumah Dewan Guru, alhamdulillah selesai juga anu hutangnya. Alhamdulillah, mudah-mudahan tuh maulah pulang tuh kayaknya beberapa buah rumah Dewan Guru diulahkan, mudahan selesai maulah, selesai juga hutangnya, amin. Nah itu panggawian guru setiap hari itu guru itu jangan dipikirkan. Ada memikirkan apa ada memikirkan Ma'arial itu dan ini, nanti pikiran Ma'arial di meluasi punduk ini nah, meluasi majelis ya, supaya parkir jangan kesana kemari lagi sudah, supaya kau nang Ma'arial parkir atau kumpul aja, jemaah ini nyaman juga duduk semuanya ya kan. Nah itu aja barangkali salah hilap mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.